Oke, kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin ada di sekitar kita, tapi seringkali kita nggak sadar. Yap, ini soal legal highs, atau barang-barang legal yang ternyata punya bahaya tersembunyi. Dan ini lebih dekat dari yang kita kira. Jadi, semuanya itu berawal dari satu perdebatan yang rame banget di media sosial Indonesia. Sebuah produk yang harusnya ada di dapur, malah bikin orang bertanya-tanya, ini sebenarnya alat buat masak atau buat party sih? Nah, biang kerok dari semua kontroversi ini adalah sebuah merek bernama Whip Pink. Namanya jadi viral bukan karena fungsinya, tapi justru karena tragedi meninggalnya influencer Lula Lava Januari lalu. Kejadian itu langsung bikin heboh dan memicu banyak banget spekulasi. Terus, apa sih sebenarnya isi dari kaleng pink yang misterius ini? Dan yang lebih bikin penasaran, kenapa coba produk yang katanya buat bikin kue, kok cara jualannya kayak tiket konser musik dugem? Aneh kan? Kalau secara resmi sih, keterangannya ini cuma cream charger. Ya, alat simple yang isinya gas N2O buat bikin whipped cream jadi cepet. Kalian mungkin pernah lihat alat kayak gini di kafe-kafe. Kelihatannya sih biasa aja dan nggak berbahaya. Tapi, disinilah kejanggalan mulai terasa. Dan netizen pun sadar, coba deh bayangin, buat apa produk bahan kue dijual 24 jam non-stop, terus dipromosikannya bareng merek tequila yang harganya mahal lagi. Ini jelas bukan cara jualan buat orang yang hobi baking, kan? Dan ternyata, cara marketing yang aneh itu baru permukaannya aja. Buat benar-benar ngerti masalahnya, kita harus lihat zat apa yang ada di dalam tabung itu sendiri, yaitu gas tawa. Bahan aktifnya adalah nitrous oxide atau N2O. Mungkin kalian lebih kenal dengan sebutan gas tawa. Ini gas yang sama yang biasa dipakai dokter gigi buat bikin pasien lebih rileks. Tapi, di luar penggunaan medis, gas ini punya sisi lain yang jauh lebih gelap. Nah, disinilah kita bisa lihat dua sisi yang berbeda banget dari N2O. Di satu sisi, ini adalah bahan tambahan makanan dan penenang medis yang sah kalau dipakainya benar. Tapi di sisi lain, begitu gasnya dihirup langsung dari balon buat cari sensasi high, ceritanya jadi beda total. Dia berubah menjadi zat rekreasi yang sangat berbahaya. Sensasi euforia atau senang sesaat itu ternyata bayarannya mahal banget. Coba kita dengerin apa kata para ahli medis soal bahaya yang ngumpet di balik setiap hirupan gas ini. Risiko yang paling cepat dan paling fatal itu langsung nyerang ke jantung. Kata seorang dokter ahli jantung, ini bukan serangan jantung biasa loh, tapi henti jantung mendadak. Sesuatu yang bisa terjadi gitu aja, tanpa peringatan. Dan kalau bahaya jantung aja belum cukup bikin ngeri, efek jangka panjangnya lebih parah lagi. Seorang profesor farmakologi ngejelasin kalau penyalahgunaan N2O bisa merusak sistem saraf kita secara permanen, ganggu fungsi vitamin B12, dan pelan-pelan bisa bikin tubuh kita lumpuh. Penting banget buat kita pahami kalau whipping ini bukan kasus yang satu-satunya. Ini cuma salah satu contoh dari tren penyalahgunaan zat-zat legal yang skalanya lebih besar dan jauh lebih mengkhawatirkan di Indonesia. Coba deh kita lihat di sekitar. Mulai dari lem Ibon yang dihirup anak-anak jalanan, obat pereda nyeri yang harusnya pakai resep kayak tramadol, sampai liquid vape sintetis. Semuanya ini produk legal yang disalahgunakan cuma buat dapetin efek high. Dan akibatnya sama bahayanya bahkan bisa mematikan. Ini semua akhirnya bawa kita ke pertanyaan besar soal regulasi. Kalau zat-zat ini legal dan dijual bebas, gimana cara kita ngontrol penyalahgunaannya? Batas tanggung jawab hukumnya itu di mana? Secara hukum, situasinya emang agak abu-abu. Menurut BNN, N2O itu memang bukan narkotika. Artinya, kalau cuma punya barangnya, ya nggak ilegal. Tapi, ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kalau penggunaannya di luar tujuan yang seharusnya, misalnya buat rekreasi, itu tetap bisa kena sanksi. Lini masa ini nunjukin gambaran yang cukup bikin khawatir sih. Waktu whipping mulai dipasarkan secara terbuka di Indonesia tahun 2019, negara lain kayak New York udah ngambil langkah tegas di tahun 2021 dengan melarang penjualannya ke orang di bawah 21 tahun. Nah, di Indonesia, kontroversinya baru meledak bertahun-tahun kemudian. Kelihatan banget kan ada keterlambatan respons? Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari euforia sesaat yang ternyata harganya mahal banget ini? Tolong banget ingat ini ya. Kata legal itu nggak otomatis berarti aman. Bahaya yang sebenarnya itu bukan ada di zatnya, tapi di cara penggunaannya. Ternyata batas antara alat dapur sama zat yang bisa mematikan itu tipis banget. Nah, kami bakal tinggalin kalian dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan.
Waktu ada produk legal yang disalahgunakan dan sampai makan korban, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Penjualnya? Yang bikin produknya? Atau penggunanya sendiri? Karena jawaban dari pertanyaan ini bakal nentuin seberapa aman kita semua dari bahaya yang sebenarnya ada di depan mata.